Jumpa lagi di channel Betani Jakarta. Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali bersama kami Bapak Pendeta Eko Hidayat. Terima kasih Pak buat waktu dan tempatnya. Terima kasih. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas misteri anak ambar dan tuntutan anak hasil aborsi. Apa itu? Hari ini kita akan membahasnya. Sebelum kita membahasnya, saya undang Pak Eko untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih. Saat ini kami boleh membagikan tentang kebenaran firman-Mu, tentang kehidupan kami di hari lepas hari ini. Bapa, pakai setiap kami, roh, jiwa, tubuh kami, pikiran hati kami, dan seluruh indera jasmani kami. Biar yang keluar dari lidah bibir kami adalah urapan Roh yang kudus. Yesus, ambil alih kebaktian ini. Kami siap untuk menyatakan kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saya mau bertanya kepada Pak Eko. Pak, Bapak punya pengalaman nggak mengenai anak ambar dalam setiap pelayanan yang Bapak selama ini layani? Oh, ada. Anak ambar itu sebetulnya apa begitu ya? Ya, betul, Pak. Jadi kita akan jelaskan. Tapi saya mau jelaskan dulu ya, bagaimana supaya sebenarnya roh-roh itu nggak bisa masuk ke rumah kita. Kalau ada orang yang roh anak ambar itu masuk ke dalam rumahnya, sedangkan rumahnya itu sudah diberkati. Jadi begini ceritanya, saya punya jemaat dulu itu, dia kerjanya di airport, di kargo service gitu. Satu hari dia lagi di kantornya, datanglah dua orang mengatakan, Pak, Bapak nih ada yang ngikuti dua orang itu menjaga Bapak, melindungi Bapak, orangnya pakai udang-udang katanya. Sebab dia adalah anak Tuhan. Oh ya, dia pikir siapa pakai udang-udang. Kan kalau anak Tuhan yang melindungi pasti malaikat atau siapa, kok ini pakai udang-udang. Dia katakan nggak perlu, saya nggak perlu orang seperti itu. Ya, saya udah ada sendiri kepercayaan saya di dalam Yesus. Nah, dia katakan kok sombong amat. Nah, Bapak ini kan dilindungi, dijaga supaya jangan mendapatkan kecelakaan atau apa, dijaga oleh dua roh itu. Ya saya nggak perlu dong, saya punya sendiri. Ya saya punya kuasa darah Yesus. Dia bilang sombong amat, kalau begitu nanti saya mau coba. Ntar malam bisa nggak saya kirim jin ke rumah Bapak? Oh boleh. Mau berapa banyak jinnya? Bapak rumahnya di mana? Dikasih tahu rumahnya, anaknya, dia tinggal bertiga, ya istri dan anaknya satu perempuan. Nah sudah begitu udah kasih tahu alamat rumahnya, nama anaknya, tambah anak istrinya. Nah dia tunggu dong, malam hari katanya jam 1 dia mau kirim itu jinnya. Iya, terus dia tungguin jam 1, kok nggak ada, nggak datang jinnya. Terus dia tunggu sampai jam 2, nggak datang juga. Dia tunggu sampai jam 3, nggak datang, dia tidur. Dia tidur, mau ngapain nungguin gitu. Nah setelah itu esokan harinya, waktu dia ke kantor lagi, nah itu bapak itu bilang, Pak, Bapak di rumahnya ada yang jaga. Ya, siapa? Bapak gurunya siapa? Enggak, saya nggak punya guru. Saya punya Tuhan Yesus sendiri. Pak, saya kirim jinnya nggak bisa masuk ke rumah Bapak. Ya, nggak bisa masuk, dia paksa nggak bisa masuk. Akhirnya jin itu berak-abrik ke rumah saya. Ya, rumah saya didatangin kembali. Karena orang kalau yang nggak mempan, ya atau mau diganggu di rumahnya, nah itu akan mengganggu kembali ke tempat dia. Ya begitu. Nah jadi udah begitu dia bilang, kenapa ya Bapak nggak bisa, gurunya siapa? Nah guru saya adalah, yang melindungi saya adalah Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Dia bilang rumah Bapak ada api. Sekeliling rumah Bapak ada api nyala. Api dari mana itu? Begitu Bapak ilmunya lebih tinggi lagi ya, sampai jin saya nggak bisa masuk. Nah, saudara, sebetulnya
Kenapa rumah kita ada perlindungan? Karena waktu pindah rumah itu kita udah menyerahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan yang memberkati rumah ini. Nah, minta dari pendetanya, itu saya sendiri yang memberkati rumahnya. Nah, diberkati anak, istri, dia semuanya. Nah, maka itu saudara tahu, kalau mau pemberkatan rumah, jangan panggil orang lain. Hanya panggil gembala, wakil, atau sesama anggota gereja, ya. Dan dia sendiri bisa. Kalau pendetanya lagi berhalangan atau keluar kota, gimana? Dia mau serahkan rumah itu ke dalam tangan Tuhan, bisa. Jadi begini caranya. Waktu kita mau menyerahkan rumah kita, itu kita minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku ingin menyerahkan rumahku ini ke dalam kuasa tangan-Mu, supaya Engkau melindungi, memberkati, dan memberikan semua keselamatan, kerukunan, dan kesehatan di rumahku ini. Dan berkat-berkat jasmani dan rohani ini turun atas rumah tanggaku ini. Nah, itu udah begitu, saya bersama keluarga, suami, istri, dan anaknya itu berdoa, Bapak, sesuai keleraan hati daripada pemilik rumah ini, anakmu, menyerahkan rumah tangga ini ke dalam kuasa tangan kasih-Mu. Nah, kami bertiga menyanyikan lagu, ku serahkan rumahku ini pada Yesus. Ku serahkan rumahku ini pada Yesus. Nah, atau Anda yang berdoa, kalau nggak ada hamba Tuhan, bisa, Bapak, kami menyerahkan rumah tangga ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon perlindungan, diberkati, dipagari, dibentengi rumah ini, supaya semua mendapatkan keselamatan, kerukunan, dan kesehatan. Tidak ada halangan, gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh kuasa di udara, iblis tidak akan masuk ke rumah tangga ini. Nah, kemudian kalau pakai hamba, minta hamba Tuhannya ambil minyak urapan. Minyak urapan bukan diapratin ke tiap sudut. Nah, kalau orang kepleset bagaimana? Cukup aja satu di tangan begitu, dan tumpang ke tangan di lantai. Ya, lantai. Sebab pernah lagi kejadian pasal yang ketiga di situ, waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Allah berbicara, terkutuklah tanah pada laki-laki itu kepada Adam, dengan susah payah engkau mencari rezeki seumur hidupmu. Sedangkan kepada Hawa ada kutuk yang masuk, dikatakan begini, dengan susah payah engkau akan melahirkan anakmu, dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu. Itu semacam kayak kutuk. Buktinya sampai sekarang dari zaman Adam dan Hawa, orang melahirkan sakit. Oh iya benar. Iya kan, disasar juga sakit. Betul. Ya, nggak pernah orang begitu mau melahirkan dia nyanyi, hei banggawan, solo, keluar anaknya, enggak lah. Ya, semua, aduh, Budi, lu si anak aja lu. Istrinya kesakitan melahirkan. Iya. Ya, jadi setelah itu, ya, kita urapi minyak itu di tangan, taruh ke lantai, di bawah meja boleh. Ya, Tuhan, rumah tangga ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dengan keleraan dari suami, istri, anak-anak ini. Mohon perlindungan kuasa kasih-Mu. Nah, dalam nama Yesus, kutuk tanah itu, kutuk yang di rumah tangga ini, kami usir keluar dalam nama Yesus. Jadi kutuk itu bisa kita hilangkan kutuk. Ya kalau gitu orang terkutuk dari dulu, adat istiadat sampai turunan keempat, kelima. Kalau gitu nggak bisa dong. Kalau udah dalam Yesus bisa. Yesus aja udah nalangin kutuk hukum Taurat, iya kan? Udah ada di dalam Yesus, bisa dimusnahkan. Maka dari itu bersama Yesus apa juga bisa. Nah, jadi begitu kita tumpang tangan,
kutuk itu hilang dalam nama Yesus. Maaf, dari dia begitu kutuk itu hilang. Iya, terus. Nah setelah itu kita doakan, ya doakan minyak itu kita urapi ke pintu, ke pintu dalam nama Yesus diurapi. Ya kita udah bilang mohon berkatnya, kuasanya, perlindungan rumah tangga itu dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu dari mulai pintu pagar depan dikasih minyak dalam nama Yesus. Urapi udah. Kalau pintu nggak usah dikapar-kapar, kasih aja tanda salib dalam nama Yesus, gitu. Nah, setelah itu setiap pintu kita urapi. Nah, setelah itu, setelah udah selesai itu, baru kita doa lagi. Doa lagi penyerahan kembali pada Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa rumah tangga ini sudah Engkau berkati, sudah Engkau lindungi. Udah. Jadi kita ucapan syukur. Maaf. Terima kasih kepada Tuhan. Nah setelah itu udah. Nah ini teman saya, ya rumahnya jadi terang. Itu dukun bilang, kok rumah kamu kok bercahaya, ada apinya. Jadi orang yang menyerahkan rumah tangganya dalam perlindungan Tuhan, dia lindungi depan, belakang, kiri, kanan, semua dilindungi. Jadi si jahat tidak bisa masuk. Nah terang, jadi iblis apapun tidak bisa masuk dalam rumah tangga ini. Iya, demikian pula saudaraku, segala penyakit juga bakal masuk. Jadi kalau dulu Musa memberitahukan untuk dibalur di pintunya dengan darah domba, ya nggak? Kalau sekarang nggak usah pakai darah domba, dalam nama Yesus. Iya kan, kita urapan minyak itu, saudara. Kalau saudara mau urapi minyak, minyak ada di dalam nama Yesus untuk pintu atau perjamuan kudus, perjamuan anggurnya, saudara kasih aja koas dalam nama Yesus gitu. Ya mungkin itu bukannya mesti, ya kan, pendapat saya. Mungkin itu bisa menghalau penyakit apapun juga. Ya dulu aja penyakit nggak masuk. Ya anak Arab sulung orang lain pada mati. Tapi orang yang percaya Tuhan semua diurapi. Ya, urapi pintunya, malaikat maut nggak datang ke sana. Betul. Ya anak sulung selamat. Nah kalau kita sekarang pikir itu menyelamatkan, kenapa kita nggak coba saja? Bisa saja. Nah saudaraku, terus kawan saya ini ya, setelah udah saya urapi, udah selesai semua. Satu hari dia telepon saya, dia kata, Pak Eko, kok anak perempuan saya itu kira-kira umurnya 7 tahun, kenapa bisa ngomong sendiri? Saya tanya, ngomong bagaimana? Ya seolah-olah dia temannya ada 3 lagi, 1 laki 2 perempuan. Dia ngobrol, nih begini ini saya bagi ya kamu, ya. Nah kenapa? Waktu saya ajak anak saya mau pergi makan, ya sore hari begitu, bagi makan malam, itu ada 2 ikut, ada 3 ikut. Dia berdua di depan, suami setir, istri di samping. Kenapa anak yang di jok belakang itu bisa berempat ngobrol? Saya bilang kenapa? Di mana ngobrol? Di rumah juga ngobrol. Ini juga ngobrol. Saya pikir, wah ini pasti anak ambar ini. Oh itu namanya anak ambar, Pak? Iya. Coba nanti kalau pas anak itu lagi ngobrol, panggil saya. Saya datang. Satu hari pas, ya sore hari, betul tuh anak lagi ngobrol sama teman, bagi-bagi makanan, ini buat kamu ya, ini buat kamu, ini buat kamu. Begitu. Saya pikir, kenapa kok rumahnya udah diurapi, ya udah dipagari dan kuasa api, kok itu anak ambar bisa masuk? Ya, oh saya tanya dia, kok kamu bisa masuk? Dijawab, bisa aja kan, dalam perasaan bicara sama dia. Nah, ada 3 anak ambar itu. Nah begitu saya tanya, dari mana kamu? Dia ajak, dia diajak masuk.
Kalau tuan rumah ajak masuk, ya bisa ya masuk. Kalau nggak mungkin dia bisa masuk sendiri. Nah udah gitu saya bilang sama dia, kamu dari mana? Dia bilang saya di kampung sana, seberang sana. Nah, saya orang yang keguguran. Nah jadi kalau anak yang keguguran dengan yang digugurkan itu ada perbedaan. Oh, bedanya gimana Pak? Nah kalau keguguran biasanya anak ambar suka dipakai ranjang-ranjangan kecil gitu ya, dipelihara, ada bikin bantal kecil, dikasih ruangan satu segede meja begitu, ada ruangan gitu, ada kelambunya kayak orang tidur aja begitu, gitu. Itu keguguran itu tidak membahayakan. Iya. Nah setelah saya tanya sama dia, iya saya diajak masuk, dia ngobrol, kamu nggak boleh datang lagi ya. Saya bilang, mulai hari ini kamu harus pergi. Kalau kamu datang lagi, ntar saya bakar. Saya bakar kamu. Ampun. Sekarang pergi. Nah, udah pergi begitu. Sampai seminggu, anaknya kan nungguin, dikira temennya. Anak umur 7 tahun. Dia nggak tahu apa-apa. Dia tanya papanya, papa, teman saya kok udah lama nggak datang, kemana ya? Papa juga kebingungan. Namanya orang ya tentang rohnya nggak ngerti, kebingungan dia. Dia telepon saya, Pak Iko, anak saya nanyain temannya tuh yang 3 kemana, udah lama nggak datang. Lah bilang aja pulang ke Surabaya. Begitu aja susah. Emang kalau orang sudah ada hal-hal seperti itu, dunia roh begini, mereka udah kebingungan. Ya, kalau saya udah biasa, emang belajar dulu 7,5 tahun di dalam roh. Ya, jadi dia pergi udah nggak datang lagi, nggak berani. Nah jadi kalau yang keguguran tidak sengaja, nah itu ada orang dia dipelihara oleh orang tuanya. Itu namanya apa Pak? Anak ambar. Oh, anak ambar. Anak ambar. Lain lagi kalau yang digugurkan. Ya aborsi itu Pak. Ya aborsi. Saudara kalau digugurkan dipaksa. Sekarang coba saudara tanya, ya katanya kalau orang yang sudah mati rohnya langsung diangkat. Tapi yang keguguran diangkat sama siapa? Saya matinya di dalam kandungan. Jadi dia masih bisa dipelihara, dia menyertai orang tuanya. Orang tuanya masih pengen gitu anak gitu ya. Nah tapi kalau digugurkan lain lagi, dibunuh. Saudara lihat di YouTube tentang anak yang digugurkan ya, diaborsi. Dia aborsi. Itu dalam kandungannya waktu dia mau dibunuh lari, saudaraku. Dia lari. Itu alat untuk aborsi gitu. Iya, nyari, kejar sini, lari dia nggak mau. Seolah-olah bilang jangan dibunuh saya, jangan dibunuh, dia tahu. Tapi akhirnya meninggal. Nah, saudara, satu lagi hal yang di dalam pengalaman saya, di Alkitab nggak ada dunia aborsi, tuh rohnya kemana? Nggak ada di Alkitab. Nah, waktu itu saya sering khotbah di Surabaya. Saya khotbah di Surabaya itu diundang oleh satu keluarga, dan saya dikasih nginep di rumahnya. Sebab rumahnya itu dibikin satu kamar untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan tinggal di sana. Nah, saya diundang sudah berkali-kali. Saya diundang. Nah, anaknya sudah kenal, suka makan malam bersama keluarga itu. Kenal anaknya. Jadi yang pertama anaknya perempuan. Ya, yang kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Kalau anak yang pertama perempuan sekitar 15 tahun. Ya, yang laki-laki yang nomor 2 sekitar kira-kira 12 tahun. Tapi yang ketiga itu 8 tahun. Nah, jadi begitu saya sering ke sana, saya mau kasih hadiah buat anaknya, karena bapaknya jemput saya di airport dan ajak saya makan malam, begitu. Nah, jadi saya belikan anak, waktu saya diundang kembali, saya belikan mainan. Yang perempuan saya kasih boneka Barbie, anak perempuannya. Anak laki-laki saya belikan mobil-mobilan yang remote control. Ya, saya main gitu. Saya kasih, mereka senang. Ya, saya senang. Sudah,
saya sudah kasih. Setelah saya sudah selesai tugas saya khotbah 2 hari di Surabaya, saya pulang. Begitu pulang di rumah malam, saya tidur, mimpi malam itu ada seorang anak, dia datang pada saya, Om, dia bilang, Cici dikasih, Adek dikasih, kok saya nggak dikasih? Saya tanya, kamu siapa? Saya anak mami, papi yang dipaksa dibunuh, digugurkan. Oh, saya juga dapat dong. Kakak dikasih, adik dikasih, oh dia nggak dikasih. Nah besokannya saya tanya teman saya pagi-pagi, begitu udah bangun tidur, udah santai, saya tanya, "Yo punya anak berapa?" Loh Pak Eko tahu anaknya cuma 3 kan, 1 perempuan 2 laki-laki. Enggak, yo ada anak yang kedua, yo gugurkan ya. Dia bilang, "Pak Eko tahu dari mana?" Dia yang ngomong, anak yang kedua laki-laki. Saya bilang, "Kamu siapa?" "Saya yang digugurkan, dibunuh oleh mami dan papi." Iya Pak, saya terus terang ya, saya bilang, maka anak saya yang nomor 3 itu kelakuannya benar-benar mengherankan. Kenapa? Mainannya monster aja, kecil-kecil gitu. Dulu ada kalau beli barang ada hadiah-hadiah monster gitu ya. Ya monster apa aja dikumpulin sama dia, dimain tiap hari. Dan anaknya sekolahnya bodoh, mikirannya main aja. Dan yang ketiga, dia bisa jalan sendiri kalau malam. Suka seperti orang nggak ingat apa-apa, cuma jalan. Nah untung dikunci, kalau nggak dia bisa keluar ke jalanan pintunya. Dan setelah itu ya terjadi hal yang aneh, dia bisa merayap ke tembok. Kayak cicak, mana mungkin orang bisa kayak cicak naik ke atas. Bingung. Ini Pak, sekolahnya juga aduh bodoh ya, angka 5 dah paling tinggi. Ya, nah, harus bagaimana dong Pak? Dia tanya begitu. Nah setelah saya datang ke sana, saya jawab sama dia, oke, mari kita berdoa, minta ampun. Mana suami istri sini, kedua-duanya. Saya bilang minta ampun kepada anak itu, bahwa papi mami nggak tahu karena ekonomi dulu ya, ekonomi. Jadi anak itu lebih baik digugurkan daripada nanti mau makan apa uang yang kurang, maka dibunuh. Nah sekarang dia minta ampun kepada anak itu. Kedua, dia minta ampun kepada Tuhan. Oh gimana caranya? Berdua berlutut, saya tumpangkan tangan, Tuhan ampuni dia, ampuni orang tua ini yang tidak tahu dia telah membunuh anak ini dari dalam kandungan. Nah sekarang saya bimbing dia, kamu juga minta ampun sama anak kamu. Anakku, ampun papi mami nggak tahu bahwa ini akan menyusahkan kamu, membuat kamu menjadi marah. Nah, dia dibunuh sih, marah dia ganggu anaknya, yang adiknya yang lain, sehingga adiknya jadi seperti orang marah apa gitu. Nah setelah itu luar biasa. Emang di Alkitab nggak ada, dia turun malaikat dalam penglihatan, tolong mereka tuh dibawa itu anak. Tuhan terus maha pengampun karena tidak tahu. Maka di Alkitab juga nggak ada soal keguguran ya. Nah jadi setelah diangkat berapa hari kemudian anak itu baik, temperamennya baik, nggak lagi suka monster-monsteran, nggak lagi juga bisa merambat itu. Sekolah jadi pintar, di atas 8. Wah, dia bersukacita sekali. Jadi menggugurkan dengan keguguran dengan digugurkan itu beda. Kalau digugurkan, dipaksa dibunuh, menuntut balas. Kalau digugurkan, dipaksa untuk dibunuh. Aborsi sekarang ya bilangnya kan. Nah, ketika orang mungkin karena banyak Pak zaman sekarang kan, karena mungkin karena gue masih muda nih, ya udahlah belum mau punya anak dibunuh. Mungkin juga karena tadi salah satunya ekonomi dibunuh juga.
Mungkin juga karena ibunya juga belum siap kali Pak, ibunya juga. Itu dampaknya apa Pak buat seorang ibu sendiri atau sama anak itu? Ibu ya kebanyakan ya, ibu dan bapak. Tapi kebanyakan ibu yang menderita kandungan di dalam rahim ibu sih. Iya. Jadi sekarang begini, saya satu hari di persekutuan doa, saya khotbah, ada seorang ibu, dia ketua persekutuan doa. Nah, dia tanya, Pak Eko, saya tiap hari sakit kepala, pinggang sakit, punggung sakit. Kenapa ya Pak? Saya udah minta Tuhan. Ini udah berapa tahun ini saya sakit terus, gak berhenti ya. Makan obat, kerikan segala macam. Kok ya ntar deh Bu, saya bilang setelah selesai kebaktian, ini persekutuan doa, saya doakan. Nah, singkat cerita udah selesai, dia datang, oh iya Pak, tolong saya nih ya, doain saya. Begitu saya mau doakan, ada penglihatan. Oh, ada 4 anak kecil gitu. Kamu tuyul ya? Bukan. Saya bukan tuyul. Siapa kamu? Dia bisa ngomong. Ya, jadi bukan setiap kali saya bisa bicara begitu. Sewaktu dibutuhkan itu. Sebab orang kasih senjata, pistol, jangan nembakin ayam dong. Betul. Perlu baru kita tembak. Betul. Ya, baru kita pergunakan. Nah, jadi di situ saya bilang, Bu, dalam hati saya, ini anak ada 4, kok banyak amat. Jadi saya tanya kepada ibu itu, Bu, ibu ada gugurin anak ya? Ada. Berapa orang? 4. Wah, bener dong kalau gitu nih 4 anak nih. Tahu nggak ibu gimana? Yang satu naik di pundak ibu, kepala dijenggutin, rambutnya, ya sakit. Iya kan? Yang satu kayak naik seperti orang gendong kuda gitu ya. Ya, sampai gendong kuda di nemplok di pinggang. Ya pinggangnya sakit. Ya, yang satu ingin jalan, waktu ibu dipegangin, numpang di kaki, kiri kanan. Jadi ibu juga menderita sakit begini. Wah, harus bagaimana? Ya Tuhan yang Maha Pengasih. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan. Tidak tahu bahwa itu bakal terjadi. Nah, maka itu setelah selesai minta ampun dengan Tuhan. Tuhan kan Maha Pengasih. 7 kali 7 pengampunan. Lantas minta ampun pada anaknya. Keempat-empatnya bahwa papa mama nggak tahu, memang ekonomi lagi kurang, ya keuangan juga kurang, maka dulu mestinya sih dia KB ya, keluarga berencana, nggak tahu bisa begitu. Nah setelah itu ini Tuhan luar biasa, itu anak 4 diangkat oleh malaikat. Ya, wah Tuhan tuh luar biasa. Yang tadinya kalau menurut orang yang di Alkitab, orang mati udah nggak ada di atas bumi. Tapi ini mati dalam kandungan, dibunuh. Nah sekarang satu hari saya juga ada, ini udah selesai ngomong gitu. Satu hari ada seorang bapak, dia minta tolong pada saya. Kenapa saya punya anak perempuan benci sama saya dan ingin bunuh saya? Kenapa? Saya datang ke rumahnya, saya berdoa dulu. Bahkan dia anak Tuhan. Setelah udah begitu, saya datang ke sana, saya bilang, ini kok anak perempuan ada roh, roh laki-laki. Bapak pernah ini ya Pak, gugurin anak? Iya, anak laki dulu pernah. Nah Pak, ini roh anak laki ini masuk ke perempuan. Ini anak perempuan suka laki-laki nih, suka perempuan juga. Kan rohnya laki, laki suka perempuan kan. Iya, betul. Jadi sekarang tubuhnya perempuan suka perempuan. Nah, jadi seperti lesbi. Jadi kalau yang laki ya kemasukannya roh perempuan, jadi homo. Maka bisa dilepaskan. Bisa dilepaskan di gereja. Jadi roh homo, roh lesbi dilepaskan. Maka itu jadi anak itu tidak ada lagi ikatannya. Nah kalau di situ dilepaskan, kalau tahu cara bagaimana,
kita minta ampun sama anak itu, minta tolong Tuhan. Oh dilepaskan, iya bisa, Tuhan nama Yesus, tapi agak sulit. Ya, kadang-kadang kan di gereja ada yang homo, pemain musik, ya, ada aja, gitu, ya kan. Nah itu ketahuan belakangan. Bahkan ada yang penginjil juga homo, ya kan. Ada yang lesbi. Nah jadi disinilah kita lihat. Jadi kalau keguguran beda, bisa dibikin anak ambar untuk menolong dia. Tapi kalau digugurkan, dia marah, dia akan menyusahkan orang tuanya. Gitu. Gitu. Pak, saya mau nanya ini Pak. Tadi kan orang Kristen tuh Pak, yang tadi kesaksian dari Bapak nih. Gimana orang yang di luar, yang belum percaya Yesus? Itu kan juga ada kejadian juga, mungkin dia aborsi, mungkin juga dia keguguran. Itu gimana Pak? Kalau begitu sebenarnya sama saja. Cuman hak kita yang jadi hamba Tuhan harus beritahu supaya dia menerima Tuhan Yesus, supaya anak itu diangkat. Ya, kalau kebanyakan sih dia orang mereka nggak tahu, mereka nggak tahu juga hamba Tuhan banyak nggak tahu. Iya kan, urusannya apa sebetulnya sampai ke sana-sana aborsi itu. Mereka juga di gereja nggak pernah ngomongin soal aborsi. Iya sih. Cuman kalau khotbah di gereja seperti ini, ibu-ibu jadi ketakutan. Iya kan? Iya betul. Wah, pantesan begini. Ada yang dia ganggu bapaknya, kerjaannya, usahanya bisa diganggu. Nah, itulah yang menjadi masalah tentang aborsi. Gitu. Baik Bapak Ibu, sangat jelas tadi penjabaran dari Bapak Pendeta Eko bagaimana anak ambar itu adalah anak yang digugurkan. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu, karena bertentangan dengan kehendak Allah ya Pak ya. Karena kehendak Allah manusia diciptakan untuk hidup, tapi manusia membunuh kehendak Tuhan yang harusnya anak itu lahir, tapi karena dia menolak akhirnya dibunuh. Belum waktunya meninggal, dipaksa meninggal, dan akhirnya orang zaman sekarang bilang gentayangan Pak. Nah itu kayak gitu. Apakah itu nanti anaknya kayak anak tuyul atau gimana tuh Pak? Iya, biasa suka jadi seperti tuyul begitu. Kalau anak itu dipelihara, anak itu diajarkan semedi, diajarkan apa, kalau orang tuanya mau ya semedi itu, anaknya jadi tuyul. Ya bisa diperintah-perintah. Oh bisa diperintah ya? Iya. Tapi kalau udah didoain dalam nama Tuhan Yesus, itu anak diangkat kembali ke Sang Pencipta ya Tuhan. Iya. Oh gitu. Baik Pak. Ini ada satu lagi nih Pak. Ketika pemirsa ya mungkin netizen, mungkin ada teman-temannya yang mengalami, bahkan sudah merencanakan akan bahkan mau membunuh anak. Apa saran Bapak? Maksudnya mau menggugurkan anak? Iya betul, karena kan zaman sekarang anak-anak muda ini sangat bebas, sehingga seks bebas di mana-mana, dan mereka tidak siap untuk menerima anak gitu. Nah ini kan saran Bapak gimana Pak terhadap? Iya, kalau ini tergantung individunya sendiri. Kalau dia mau gugurkan itu dia nggak tahu, tapi saran saya jangan dibunuh. Itu akan menyusahkan orang tuanya karena dia tidak tahu. Dari melalui media ini mungkin ya Bapak Ibu akan mengetahui juga. Jangan menggugurkan anak, juga jangan menyerahkan diri kita kepada bukan suami. Akan terjadi hal seperti itu. Tapi kalau dijadikan juga itu kehendak Allah, bisa jadi anak yang bagus nanti, bisa jadi anak yang benar-benar berbakti, bisa aja. Itu rancangan Tuhan, bukan rancangan kita, ya kan. Tapi saran saya jangan digugurkan, gitu. Biarkan dia hidup. So begini, kalau orang hamil itu, coba ibu-ibu sepaham dengan saya, kalau hamil itu ibu-ibu tidak mens. Iya betul. Tidak mens. Iya. Kenapa sampai 9 bulan nggak mens? Itu darahnya jadi susu buat bayi. Ya, jadi setelah anak itu keluar, anak itu menyusu. Jadi anak
dengan menyusu daripada ibunya ASI, ya, ASI ibu itu anak lebih pintar. Karena ASI itu darah. Jadi anak berhutang darah kepada ibu 50 liter. Ya, 50 liter banyak loh. Itu dipersediakan oleh Tuhan, memang begitu. Kalau hamil, kenapa nggak mens? Kenapa nggak haid? Itu bersedia buat anaknya itu. Jadi siapapun yang jadi anak, jangan kurang ajar sama orang tua. Jangan marahi orang tua, terutama ibunya. Jangan suka marahi ibu, jangan suka tidak dengar kata ibu, berontak, ya. Bahkan ada yang berani mukul ibu dan ayah. Ya, maka saran saya, Anda anak berhutang susu bayi kepada ibu. Itu. Ya, luar biasa. Pak, ini terakhir Pak. Ketika saya yang belum terima Yesus, saya kan ingin gitu loh, tidak ada musibah gitu loh. Jadi kan kalau saya mendengar cerita Bapak bahwa abortus nggak boleh, tapi saya belum tahu kebenaran waktu itu. Tapi setelah Bapak tadi ceritain, itu gimana Pak cara memutusinnya gitu, sehingga anak yang yang digugurkan itu tidak feedback, kayak nuntut kembali. Nah, gimana Pak? Nah, caranya? Itu terjadi. Jadi sebenarnya di bidang agama semua hampir nggak ada ngomongin soal itu. Karena ini kejadian yang saya alami adalah kejadian yang di luar daripada agama, di luar daripada larangan Tuhan. Ya. Jadi karena tidak ada, jadi mereka tidak tahu, mereka anggap biasa aja. Iya. Tapi homoseksual apa gitu bisa ditiadakan dengan cara menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka dilepaskan dari roh itu. Tapi kalau yang tidak tahu, mereka tetap aja, sebab tidak ada cara yang nyata bahwa anak guguran akan menuntut balas, gitu. Jadi ketidaktahuan ini mereka. Jadi kalau kita mengenal kebenarannya akan memerdekakan kita. Tuhan. Baik Bapak Ibu, sampai sekian bahasan kita sangat jelas sekali. Kita akan berdoa. Bapak Eko, saya minta tolong bimbing kepada ibu-ibu yang menonton, mungkin para wanita yang akan mempunyai anak juga diharapkan tidak menggugurkan. Tapi kalaupun Anda belum tahu kebenaran, saya minta Pak Eko menuntun dalam doa bagaimana caranya untuk memutuskan supaya tidak terjadi yang seperti tadi kesaksian dari Bapak. Ya, jadi begini, kalau saya lihat, kalau ada ibu-ibu ketemu dengan teman yang belum dalam Tuhan keguguran, bisa diceritakan seperti ini, pin mereka supaya mereka jadi anak-anak Tuhan. Ya, hanya satu. Sebab Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi cuma satu caranya, di dalam Yesus Kristus. Di luar aku, Tuhan bilang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka itu kita berdoa supaya ini bisa juga ya diberitahu kepada orang yang belum dalam Tuhan, supaya penginjilan juga berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh satu hal yang tidak pernah dibicarakan di dalam gereja. Dan Tuhan, Kau berikan ini kepada hamba-Mu, biarlah ini menjadi suatu keterangan, suatu kebaikan buat kami sendiri. Biarlah apa yang telah terjadi ini boleh Tuhan pakai anak-anak kami, atau dibiarkan anak itu hidup, atau anak itu menjadi anak-anak yang baik yang Tuhan pelihara. Sebab semua yang lahir ke dunia ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin mau bertanya kepada Bapak Pendeta Eko Hidayat, Bapak Ibu bisa menulis dalam kolom komentar
Dan jangan lupa Bapak Ibu mengajak sebanyak-banyaknya teman-teman Bapak Ibu untuk men-subscribe, menonton channel ini, karena ada banyak hal-hal yang akan disingkapkan. Silakan Bapak Ibu juga menghubungi nomor yang ada di channel Betani ini untuk mungkin mau dikonselingin khusus kepada Pak Eku mengenai, bukan hanya mengenai seputar aborsi, tetapi juga mengenai hal-hal tentang dunia kegelapan, bersih santet, bagaimana hal-hal yang Anda alami di luar dari nalar manusia. Bapak Ibu bisa menelpon secara langsung atau WA di nomor yang telah kami sediakan. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom. Shalom, Tuhan berkati.